Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Padang Panjang Sepekan. Dari Studio Kominfo Kota Padang Panjang, saya Sinta Kurnia, inilah informasi selengkapnya. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah didampingi Wali Kota Fadli Amran melaksanakan safari Ramadan ke Masjid Nurul Amri, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat. Gubernur juga menggelar subuh mubarakah di Masjid Raya Jihad dan iktikaf di Masjid Al-Hidayah Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Dalam kunjungan tim safari Ramadan ke Masjid Nurul Amri, Kelurahan Balai-Balai, Jumat 31 Maret 2023, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah bersama Wali Kota Fadli Amran membawa bantuan diantaranya dana hibah sebesar 50 juta rupiah dari pemerintah provinsi, makanan tambahan balita 320 kotak, makanan tambahan ibu hamil 20 dus, bantuan Al-Quran dari kantor wilayah Kementerian Agama sebanyak 20 eksemplar, serta bantuan uang sebesar 5 juta rupiah dari PT Jamkrida Sumatera Barat. Wako Fadli menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Mahyildi yang telah memilih Kota Padang Panjang sebagai tujuan kegiatan safari Ramadan. Ia menyebutkan kegiatan memakmurkan masjid sudah lama berjalan di Masjid Nurul Amri tersebut. Banyak program terlaksana, diantaranya MT Kilasia, buka puasa Senin Kamis, hingga Smart Surau. Sementara itu, Gubernur Mahyildi menuturkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang secara jelas mengacu pada adat Basandi Sara, Syara Basandi Kitabullah atau ABSS-BK. Ia berharap dengan diterbitkannya undang-undang tersebut ada penguatan kerapatan adat nagari atau KAN dari segi kelembagaan maupun sumber daya manusia untuk membina generasi muda menjadi generasi yang kuat. Usai safari Ramadan di Masjid Nurul Amri, Gubernur Mahyildi menggelar subuh mubarakah di Masjid Raya Jihad Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat. Didampingi Wali Kota Fadli Amran, Sekdako Soni Budaya Putra, Kepala OPD, Kepala Kantor Cabang Bank Nagari, Camat, Lurah, serta lainnya, rombongan memberikan bantuan sejumlah Al-Quran dan bantuan Corporate Social Responsibility Bank Nagari sebanyak 5 juta rupiah. Pada subuh mubarakah tersebut, Gubernur Mahyildi juga berkesempatan memberikan tausiah tentang bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin cendekiawan Islam dari Sumatera Barat. Haris Suyata, Cynthia Putri Lydia, dan juru kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah bersama istri Harneli Bahar juga mendatangi rumah warga RT 06 Kelurahan Tanah Pak Lambi pada Sabtu dini hari. Kedatangan Gubernur Mahyildi yang didampingi tim safari Ramadan Provinsi Sumatera Barat tersebut bertujuan menyalurkan bantuan renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 25 juta rupiah dari Basnas. Usai melaksanakan iktikaf di Masjid Al-Hidayah Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah bersama istri Harneli Bahar kunjungi rumah warga RT 6 Kelurahan Tanah Pak Lambi. Kedatangan Gubernur Mahyildi bertujuan menyalurkan bantuan renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 25 juta rupiah dari Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat kepada keluarga Idul Fitri dan istrinya Kamsinai. Idul Fitri adalah buruh panggul pada gudang pupuk di Tanah Pak Lambi. Ia tinggal di rumah yang berukuran 2 x 2 meter bersama istri dan kedua anaknya yang sudah menginjak remaja. Ia berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan dan bantuan yang sudah diberikan kepada keluarganya dan akan menggunakan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak huni. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. Menjadi salah satu dari 75 desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno kunjungi Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur. Kunjungan Sandiaga Uno beserta rombongan didampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Jainaldi dan Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Menteri, tagak sabanta di halaman, tarapo batenggang jo bicara. Janjirak bungo janjuri, paradah bungo jelatang. Sirih galak pinang menari, mananti Pak Menteri nan alah datang.
Kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno ke Desa Wisata Kubu Gadang, Sabtu 1 April 2023, didampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi dan Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Sandiaga Uno yang datang dengan menunggangi kuda saat menuju lokasi Desa Kubu Gadang itu disambut dengan pertunjukan seni Minangkabau Randai. Ia ikut berinteraksi dengan berbalas pantun bersama pemain randai tersebut. Usai disuguhkan dengan penampilan randai, kegiatan dilanjutkan dengan ekspos oleh pengelola Desa Wisata Kubu Gadang, Yuliza Zain. Ia juga berkesempatan berbelanja di lapak-lapak UMKM yang tersedia di lokasi dengan menggunakan mata uang berupa koin dari kayu yang merupakan ciri khas Desa Kubu Gadang. Mereka juga menyaksikan penampilan silet lainnya serta memasak itiak lado hijau. Usai mengikuti seluruh kegiatan, Sandi menyampaikan paket wisata yang bisa didapatkan di Kubu Gadang adalah inovasi yang luar biasa dengan kerjasama seluruh stakeholder. Ia berharap dari Kubu Gadang lahir terobosan untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru pada 2024. Makan sahur gulai ayam besar dan berisi. Menunggu matahari sambil rebahan. Mari inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Ciptakan Kubu Gadang menjadi desa wisata berkelanjutan. Ya, hari ini saya sangat senang, bahagia. Karena di pagi hari ini, tadi saya setelah sahur sempat mencoba trek berlari di sekitar Padang Panjang ke Mifan, terus ke atas, dan sangat cocok menurut saya untuk event lari yang skalanya itu nasional. Jadi mungkin 10K dan 4K bisa kita gagas ke depan bersama mitra-mitra kita, salah satunya adalah Pokari. Dan juga nanti ini untuk bagian daripada mungkin finishnya bisa di Kubu Gadang. Finishnya bisa di Kubu Gadang dan banyak yang nanti merasakan keindahan dari Kubu Gadang. Sementara itu, Wako Fadli mengatakan, satu hal yang menjadi catatannya, pengelola Kubu Gadang dan pihak terkaitnya sangat layak dengan apa yang sudah didapatkan, dengan kekompakan dan semangat yang luar biasa. Pada kunjungannya tersebut, Menteri Sandiaga juga menandatangani prasasti dan memberi penghargaan kepada Wako Fadli sebagai 75 desa wisata terbaik, desa wisata berkelas dunia untuk Indonesia Bangkit ADWI 2023. Desa wisata simbol kebangkitan ekonomi nasional. Ya, apa yang sudah didapatkan kali ini, apalagi nanti juara 1 begitu ya. Saya mengikuti sekali, walaupun tidak dari awal, tetapi semangat itu sangat luar biasa. Dan tentunya terima kasih Pak Menteri atensinya, Pak Wagub, dan mudah-mudahan atensi ini tetap berlanjut. Kami bermimpi tentu Kubu Gadang tidak hanya berskalakan nasional, eventnya kemarin sudah internasional, sudah 7 negara datang ya. Temu penyiar Asia Tenggara, mudah-mudahan event lebih besar lagi bisa ada di Kubu Gadang, amin. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Usai melaksanakan kunjungan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 di Desa Wisata Kubu Gadang, Menparekraf Sandiaga Uno menggelar talk show Kabupaten Kota atau Kata Kreatif di Auditorium Mifan Waterpark pada Sabtu 1 April. Yang ketiga adalah kolaborasi. Ini yang harus kita lakukan, dan kita berkumpul dalam workshop ini adalah bagian daripada kolaborasi, yaitu gotong royong. Kita bergandengan tangan, pemerintah pusat, provinsi, pemerintah kota, semua dunia usaha, UMKM, komunitas, sampai media juga ada di sini dalam sebuah kolaborasi yang pentahelix. Diikuti pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Padang Panjang, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno didampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi dan Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran adakan talk show Kabupaten Kota atau Kata Kreatif di Auditorium Mifan Waterpark Sabtu 1 April 2023. Program Kata Kreatif bertujuan untuk menggali, memanfaatkan, menumbuh kembangkan ekonomi kreatif unggulan daerah, serta membangun kesadaran dan komitmen seluruh pemangku kepentingan hingga tercipta ekosistem pengembangan kata kreatif yang kondusif. Pada paparannya, Sandi menyampaikan dalam mengembangkan ekonomi kreatif itu ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu inovasi, kolaborasi, dan adaptasi. Selain itu, ia juga menjelaskan ada 3G yang harus diterapkan, yaitu gercep atau gerak cepat, geber atau gerak bersama, dan gaspol atau garap semua potensi online. Ia juga berharap dengan kegiatan kata kreatif ini dapat mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pentahelix ekonomi kreatif.
dengan cara mendorong subsektor unggulan menjadi penghala bagi subsektor ekraf lainnya, sehingga dapat memperkuat peran pelaku ekosistem ekraf daerah menjadi tulang punggung perekonomian. Begitu juga dikatakan Wali Kota Fadly Amran, kunjungan Menparekraf sangat memotivasi Padang Panjang untuk terus mencari potensi yang ada di kota tersebut. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Terios Rush Club Chapter Rendang, Sumatera Barat gelar bakti sosial dengan berikan santunan dan berbuka puasa bersama anak yatim dan piatu. Kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Fadly Amran dan Ketua Badan Pengelola Islamic Center Nasrul Yahya di Islamic Center Padang Panjang. Kami tetap di tiap bulan dan tiap tahun mengadakan baksos. Terios Rush Club atau Teruci Chapter Rendang, Sumatera Barat gelar bakti sosial dengan berikan santunan berbuka puasa bersama anak yatim dan piatu. Kegiatan bakti sosial, santunan, dan berbuka puasa bersama anak yatim dan piatu yang diadakan Terios Rush Club atau Teruci Chapter Rendang, Sumatera Barat ini dihadiri Wali Kota Fadly Amran dan Ketua Badan Pengelola Islamic Center atau BPIC Nasrul Yahya, Sabtu 1 April 2023 di Islamic Center Padang Panjang. Dalam sambutannya, Wako Fadly mengucapkan terima kasih kepada Teruci Chapter Rendang yang sudah memilih Kota Padang Panjang sebagai tempat mengadakan kegiatan silaturahmi dan bakti sosial ini. Selain itu, Wako Fadly juga mengatakan kegiatan-kegiatan positif yang bertujuan untuk silaturahmi bisa menciptakan ide-ide dan gagasan untuk memperkuat dan membesarkan komunitas Teruci, khususnya di Sumatera Barat. Komandan Teruci Chapter Rendang, Dedi Satria Asmon mengatakan, pada kegiatan ini pihaknya mengundang kurang lebih 40 anak yatim dan piatu di Padang Panjang yang diberikan santunan berupa uang tunai. Kegiatan ini diikuti seluruh member Teruci Chapter Kabupaten atau Kota se-Sumatera Barat. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Terungkap dalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2022 oleh Wali Kota Fadly Amran pada rapat paripurna DPRD Kota Padang Panjang, perekonomian Kota Padang Panjang 2022 berhasil tumbuh hingga angka 4,39% atau naik dari 2021 yang berada pada angka 3,46%. Wali Kota Fadly Amran pada rapat paripurna DPRD Kota Padang Panjang yang dibuka Ketua DPRD Mardiansyah Senin 3 April 2023 menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2022. Dalam LKPJ tersebut, Wako Fadly menjelaskan tentang capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada LKPJ tahun sebelumnya. Dikatakan Wako Fadly, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Padang Panjang, PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto per kapita juga mengalami peningkatan menjadi Rp47.497.000 pada 2022 dari Rp46.190.000 pada 2021. Selain itu, jumlah penduduk miskin turun dari 3.280 jiwa pada 2021 menjadi 2.890 jiwa pada 2022. Dengan demikian, persentase penduduk miskin turun dari 5,92% pada 2021 menjadi 5,14% pada 2022. Tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 4,90% pada 2021 menjadi 4,84% pada 2022. Dengan demikian, maka pada 2022, Padang Panjang sudah masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Sementara Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang selama pandemi pada 2020 mengalami penurunan pada 2021 dan 2022 bergerak naik menjadi 77,97 dan 78,78. Padang Panjang juga cukup banyak menorehkan prestasi dan penghargaan pada 2022. Beberapa di antaranya, penghargaan Universal Health Coverage atau UHC tertinggi di Sumatera Barat, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik atau KIP dari Komisi Informasi Sumatera Barat, dan penghargaan lainnya. Hari Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Terdiri dari 6 tim yang masing-masing diketuai oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Dandim 0307 Tanah Datar, Kapolres, dan Kejari, pemerintah kota menggelar safari Ramadan ke beberapa masjid yang ada di Kota Padang Panjang. Selain menyampaikan program pemerintah, tim safari Ramadan juga memberikan sejumlah bantuan.
Ya, siap. Bapak. Ya, sudah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Senin 3 April 2023, tim Safari Ramadan atau TSR Pemko Padang Panjang yang terdiri dari TSR 1, TSR 2, TSR 3, TSR 4, TSR 5, dan TSR 6 gelar kunjungan ke beberapa masjid yang ada di Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan selama bulan Ramadan setiap tahunnya. Adapun TSR 1 yang diketuai Wali Kota Fadli Amran bersama Komandan Secata Berindam 1 Bukit Barisan, Letkol TNI Yusuf Saud Tanjung, pimpinan Bank Nagari Cabang Kota Padang Panjang Yosondra, Ketua KPU Okta Novisyah, dan jajaran pejabat Pemko sambangi Masjid An-Nur, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat. Pada kunjungan tersebut, Wakuf Fadli Amran menyerahkan bantuan dana hibah sebesar 30 juta rupiah dan dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari Bank Nagari sebesar 5 juta rupiah. Wakuf Fadli mengapresiasi progres pembangunan Masjid An-Nur karena telah menunjukkan struktur bangunan yang asri, indah, terang, dan bersih. Begitu juga dengan program Smart Surau sebagai upaya memakmurkan masjid. Sementara itu TSR 2 yang dipimpin Wakil Wali Kota Asrul bersama tim kunjungi Masjid Al-Muttaqin, Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat dan menyerahkan bantuan dana hibah sebesar 30 juta rupiah. Wawako Asrul menyampaikan terima kasih kepada para jemaah yang sudah mendukung program pemerintah, terutama saat pandemi COVID-19 yang telah dilewati dan mengantarkan Kota Padang Panjang terbaik dalam penanganan pandemi melalui PPKM. Tim lainnya yakni tim Safari Ramadan 3 yang dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah dan rombongan tim serahkan bantuan hibah 30 juta rupiah kepada Masjid Al-Munawaroh, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Di lokasi berbeda, Dandim 0307 Tanah Datar, Letkol Sutrisno, pimpin TSR 4 Pemko Padang Panjang, dan kunjungi Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat. Sama seperti tim Safari Ramadan lainnya, dalam kunjungan kali ini juga diberikan bantuan hibah sebesar 30 juta rupiah. Sementara itu, tim Safari Ramadan 5 Pemko Padang Panjang yang dipimpin Kapolres Padang Panjang AKBP Doni Bramanto, didampingi Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, staf ahli, OPD, Lurah serta BUMN, BUMD, dan KNPI, kunjungi Masjid Maimunah Ali di Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat. Dan TSR 6 yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri diwakili Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Ridwan bersama Wakil Ketua DPRD Imbral, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Serdakwa Ewa Soska, dan Kepala Dinas PMPTSP Fandi Ramadona, serahkan pula bantuan hibah 30 juta rupiah ke Masjid Al-Ikhlas, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat. Sehingga setiap minggu ada kegiatan-kegiatan di sekitar masjid. Mudah-mudahan tanpa ada remaja masjid membuat hadiah atau kuis, anak-anak ini bisa datang. Nah, itu tahapan itu rencananya, tetapi tentu karena program ini baru, masih ada plus minus, mudah-mudahan bisa diberikan input-input. Dan mudah-mudahan bisa di-An-Nur, nanti bisa diajukan. Ketua bisa diajukan kalau ada ruangan ya sekitar 5x5 atau lebih, ini bisa kita ajukan untuk Smart Surau itu. Bulan terbebas api neraka, andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang... Tim Liputan Padang Panjang Sepekan. Dalam roadshow daring percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sumatera Barat yang digelar Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wakil Wali Kota Asrul menyampaikan beberapa program yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Padang Panjang untuk menurunkan stunting. Program Bapak Ibu Asuh Anak Stunting atau Basunting merupakan program penanganan prevalensi stunting secara berjenjang dari tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan dengan melibatkan unsur terkait. Intervensinya adalah berupa pemberian makanan tambahan bergizi kepada ibu hamil dan anak usia bawah 2 tahun atau baduta selama 6 bulan. Kasus stunting Padang Panjang pada 2021 persentasenya mencapai 20%. Dan 2022 berada pada angka 16,8%. Hal ini seperti yang disampaikan Wakil Wali Kota Asrul dalam roadshow daring percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Sumatera Barat yang digelar Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK Rabu 5 April 2023. Sementara terkait penanganan kemiskinan ekstrim, Wawako Asrul menyebutkan persentase kemiskinan di Padang Panjang pada 2020 berada di angka 0,88%. Pada 2021 berada di angka 1,03%,
serta pada 2022 sudah 0% dan ini merupakan satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya penetapan penanganan kemiskinan sebagai program prioritas daerah dalam RPJMD, koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari seluruh unsur terkait melalui optimalisasi TKPKD atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Menko PMK Muhadjir Effendi menyampaikan secara nasional pada 2022, Sumatera Barat memiliki tingkat kemiskinan ekstrim dengan persentase 0,77%. Hal ini perlu dikurangi kalau bisa dinolkan sehingga tidak ada lagi kemiskinan di Sumatera Barat. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menyampaikan ada 12 daerah yang telah berhasil menurunkan angka stunting. Salah satunya Kota Padang Panjang. 7 daerah lagi masih meningkat angka stuntingnya dan akan segera ditindaklanjuti. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Menjadi rangkaian acara Semarak Nagari Salingka Sigando, Remaja Sigando gelar Musabaqah Tilawatil Quran yang dibuka Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul pada Rabu 5 April malam di Masjid Asasi. Musyabakah Tilawatil Quran ke-43 tahun 2023 yang digelar Remaja Sigando sebagai rangkaian acara Semarak Nagari Salingka Sigando dibuka oleh Wakil Wali Kota Asrul di Masjid Asasi Padang Panjang, Rabu 5 April 2023. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini diikuti warga Salingka atau selingkaran Sigando, mulai dari anak-anak, remaja, hingga lansia. Dalam MTQ ini akan memperlombakan 4 kategori, diantaranya tilawah remaja, tahfiz anak-anak, tartil anak-anak, dan MTQ lansia. Wawako Asrul mengatakan pelaksanaan MTQ dalam acara Semarak Nagari Salingka Sigando ini sejalan dengan salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Padang Panjang, yaitu terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis. Terakhir, ia berharap peserta MTQ bisa menjadi cikal bakal dan juga perwakilan kafilah Padang Panjang dalam MTQ provinsi maupun nasional. Pelaksanaan MTQ digelar di 3 lokasi, yakni Masjid Asasi Sigando, Tawalib Gunung, dan Musola Hajar Asasi Kacang Kayu. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi minggu ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Sinta Kurnia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa dan mari kita raih keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.